nasi kita sering makan, sebenarnya kalau sudah dimasak ya, harus dikonsumsi 1 atau 2 jam. Bisa efeknya ke tekanan darahnya drop atau turun, efeknya ke gagal ginjal, bisa masuk ke ICU. Kalau ada darah ada kemungkinan bukan cuma lokal, mungkin dia sudah mulai menyerang ke dinding usus. Halo semuanya, selamat datang di Bincang-Bincang. Kali ini saya bersama dengan Dr. Juanda Leo Hartono, seorang gastroenterologis di Mount Elizabeth Hospital. Terima kasih Tony atas undangannya. Sama-sama. Kita akan bahas tentang keracunan makanan. Oke. Akhir-akhir ini banyak sekali kasus keracunan makanan yang berhubungan dengan makan bergizi gratis (MBG). Sebagaimana disebutkan di dalam berita, ini ada yang mengatakan 4.700 orang siswa terkena kasus keracunan makanan karena MBG. Dan di ABC News Australia disebutkan lebih dari 10.000 siswa terkena keracunan makanan. Jadi ini menurutku adalah kasus yang sangat penting yang mungkin kita perlu bicarakan. Tapi kita tidak bicara tentang politik. Kali ini kita bicara tentang sains. Ya, oleh karena itu saya mengundang Dr. Juanda untuk memberi pencerahan tentang keracunan makanan. Siap, Dr. Juanda? Siap. Ya. Orang yang terkena keracunan makanan biasanya keluhannya apa? Biasanya keluhannya muntah, Ya, diare, muntah, diare, perutnya sakit. sakit perut. Dan kadang-kadang kalau yang lebih parah bisa jadi demam karena dia jadi menyebar ke badan. Oke. Prinsipnya itu karena badan mau menolak racun atau kuman yang dalam makanan. Itu refleks. Muntah, diare, dan Sakit sakit perut. perut, kadang-kadang demam. Demam, ya. Oke. Tapi kalau orang muntah, diare, sakit perut kan belum tentu keracunan makanan, bisa disebabkan oleh penyakit lain. Kira-kira penyebabnya apa saja? Muntah, diare, sakit perut. Jadi biasanya kalau muntahnya itu dia agak sudden, agak cepat. Iya. Kalau untuk keracunan makanan, dan biasanya bisa di trace. Maksudnya ada juga misalnya teman atau keluarga yang lain yang ada sama masalahnya, misalnya kalau makan sama-sama terus ada 2 atau 3 Muntah-muntah orang bareng. muntah-muntah, sakit perut, kadang-kadang diare begitu. Jadi Iya. kadang-kadang kita pertanyaan juga mengarah ke apakah ada orang lain yang sama penyakitnya. Dan juga kita lihat apakah ini sudah lama, misalnya sudah berminggu-minggu mulai muntah atau mulai mual, itu kan berarti kan agak lama. Iya. Kalau biasanya food poisoning gitu ya, yang keracunan makanan dia agak cepat biasanya, mendadak. Begitu ya? Jadi misalnya tiba-tiba misalnya 1 hari orangnya baik, nggak apa-apa, tiba-tiba besoknya muntah terus diarenya juga banyak kali. Dalam 1-2 hari dia tiba-tiba gejalanya sangat serius, Ya. bukan lama-lamaan. Jadi tentunya ada penyebab lain. Contoh, misalnya Ya. gagal ginjal, Oke. bisa mual. Tapi gagal ginjal itu dia tidak Tiba-tiba. tidak setiba-tiba ini. Jadi ada beberapa minggu, beberapa hari, Oke. pelan-pelan, makin lama makin serius gejalanya misalnya. Ya. Oke. Kalau sakit perut, nyeri di ulu hati, tapi tidak muntah, apakah bisa karena food poisoning atau keracunan makanan? Bisa juga. Jadi tentunya yang nyeri ulu hati kebanyakan kita mikirnya tentang GERD, tentang reflux ya. Tapi kalau misalnya ada muntah, justru itu kan termasuk salah satu namanya reflux karena Oke. kandungan asam dalam perut naik juga. Oke. Walaupun dia bukan reflux yang kita tahu, bukan GERD yang kita tahu, tapi gara-gara dia ada makanan yang perlu ditolak, asamnya juga ikut naik dan menjadi sakit di ulu hati misalnya. Selain daripada itu juga semua lambung atau ususnya dia cramp, kontraksi, karena mereka tujuannya untuk mengeluarkan toksin atau bakteria dalam badan. Dan ini juga bisa mengakibatkan contohnya muntah, atau kalau ke bawah dia akibatnya jadi diare. Oke. Ya. Jadi secara singkat gimana kita bisa membedakan nyeri ulu hati itu karena food poisoning, keracunan makanan, atau karena GERD, MAH, atau karena penyakit yang lain, empedu juga bisa kan?
Empedu sakitnya lebih serius. Lebih Kalau serius. lebih serius bisa sampai menjalar ke belakang dan biasanya kalau GERD nggak ada diarenya. Oke. Ya. Dan kalau misalnya empedu biasanya sakitnya yang lebih parah daripada muntahnya. Oke. Kalau misalnya keracunan makanan biasanya muntahnya yang lebih serius. Setelah muntahnya beberapa kali barusan sakitnya datang, barusan sakit ulu hatinya Muntah datang dulu. belakangan. Muntah dulu. Barusan belakangan ada rasa sakit di ulu hati gara-gara terlalu banyak asam lambungnya keluar misalnya. Ada yang keracunan makanan nggak muntah, nggak sakit perut tapi diare aja. Ada. Jadi tergantung penyebabnya apa. Jadi misalnya kalau muntah biasanya penyebabnya dari toksin bakteri. Contohnya nasi. Kalau nasi ada kuman yang namanya Bacillus cereus, dia ada toksinnya, ada racunnya. Iya. Kalau racunnya di dalam nasi ini atau di dalam makanannya udah memang banyak, waktu kita masukin ke dalam perut, dia otomatis nolak dalam beberapa jam, 4 jam, 6 jam dia nolak karena udah banyak toksinnya. Tapi itu toksinnya udah ada di makanan sebelum dimakan. Udah banyak dan udah cukup banyak. Oke. Yang biasanya tidak muntah itu biasanya dalam bentuk kuman-kuman, contohnya bakteri, tapi mungkin nggak ada toksinnya atau belum banyak toksinnya. Setelah masuk ke dalam badan, barusan dia mulai multiplikasi makin banyak. Semakin banyak toksinnya, barusan dia mulai ditolak. Jadi dia efeknya itu kebanyakan di bawah, bukan di atas. Nah, jadi tergantung jenis kuman, tergantung ada toksinnya, manifestasinya bisa beda. Jadi kalau misalnya makanan basi itu udah ada toksinnya, kalau dimakan orangnya muntah. Ya, kalau kita makanan basi kita udah tahu basi, biasanya dia muntah. Ada kemungkinan banyaknya kemuntah. Toksin. Kalau dimakan kelihatan oke-oke aja, terus diare, kemungkinan bakteri. Biasanya bakteri yang mungkin belum ada toksinnya tapi makin berkembang di dalam. Oke, sekarang kita bicara tentang penyebab yang paling umum. Apa? Bakteri, virus. Oh, kalau paling umum yang food poisoning. Food poisoning selama ini masih virus. Virus ya. Virus ya. Kalau virus biasanya sih self limiting. Maksudnya nggak segitu parah biasanya. Oke. Ya, kalau virus. Dan kebanyakan memang sakitnya ini penyakitnya gara-gara virus. Bagaimana kita tahu food poisoning ini karena virus atau karena bakteri? Yang ini kita nggak akan bisa tahu kecuali kalau dites secara klinisnya. Tes darah kadang-kadang kita bisa tahu. Jadi agak susah. Dari darah ya. Jadi ini semua perlu dites. Memang selama ini yang paling umum adalah virus, bukan bakteri. Itu membuat muntah atau membuat diare? Bisa kedua-duanya. Dua-duanya. Ya. Kalau bakteri? Contohnya kalau nasi, karena kita kan suka makan nasi. Ya. Kalau nasi biasanya yang paling sering yang namanya Bacillus cereus ya. Juga kadang-kadang ada salmonella. Bacillus cereus itu misalnya nasi terkontaminasi Bacillus cereus. Kalau dimakan rasanya gimana? Biasa-biasa aja atau basi? Belum kadang-kadang nggak ada rasa basinya juga. Tergantung udah ada toksinnya ya. Jadi toksin itu kayaknya nggak ada rasanya ya, tapi mungkin gitu. Ya, kalau basi kayaknya udah terlalu lama. Yang Bacillus cereus belum tentu harus basi, dia juga bisa ada. Jadi jadi contohnya nasi ya, kita sering makan. Iya. Sebenarnya kalau sudah dimasak ya, harus dikonsumsi 1 atau 2 jam, malah lebih singkat daripada makanan gitu lain. Ya. Wah. Dan kita suka simpan nasi goreng lebih enak kalau nasi nanti disimpan dulu baru digoreng ya kan. Nah, nasi ini yang dingin. Nah, itu oke kalau misalnya disimpan di fridge, di kulkas. Kalau misalnya kita mau masak, kita harus pastikan masaknya benar-benar cukup. Suhunya harus cukup, durationnya juga harus cukup lama untuk bunuh kumannya. Ini penting ya kita makan nasi ya. Ya, aku sering makan nasi goreng di pinggir jalan ya. Orangnya kan misalnya bawa 1 bakul nasi jam 4. Datang ke tempat, terus masak sampai jam 10 malam gitu. Itu kan nasinya dibiarin, nggak ada kulkas, nggak ada. Ya, tapi enak. Tapi enak ya. Justru karena nasinya itu di kulkas yang udah dimasak, udah keras sedikit di kulkas makin enak. Tapi beda karena dia kan dimasak. Jadi dia kita dimasak balik dan suhunya juga tinggi. Kita biasanya maunya suhunya kalau bisa minimum 75 derajat. Yang ini pasti lebih dan agak lama. Sesudah dimasak kita kan langsung makan. Kalau nasi goreng kalau kita nggak makan udah dingin, kita mungkin nggak mau makan juga, kita panasin lagi ya kan. Nah, misalnya di nasi itu ada terkontaminasi Bacillus cereus.
atau ada toksin atau virus, terus dimasak, apakah bakteri, virus, dan toksin ini bisa hilang? Kebanyakan bisa hilang kalau masaknya. Dimasak. Kalau masaknya Di atas suhu tinggi, suhu tinggi. 75 itu minimal. Minimal ya. Semakin tinggi semakin Baik. bagus ya, dan juga harus cukup lama masaknya. Ya. Oke. Yang masalah seafood. Oke, Kalau nasi seafood, gorengnya ada seafood, Yes. biasanya kita seafood kalau kelamaan masaknya nggak enak. Oh, seafood ya. Seafood kalau Biasanya- memang terlalu Biasanya lembek. nggak enak. Biasanya ya kalau bisa udang atau cumi kan kalau kelamaan masaknya, kalau cumi kelamaan masaknya jadi keras, nggak enak. Keras ya. Udang juga sama, karena nggak gitu Lembek. lembek. Jadi lembek. Jadi itu agak bahaya, tapi biasanya ya harus cukup dimasaknya, harus cukup masaknya. Nggak enak Prinsipnya. tapi safe. Safe. Prinsipnya harus cukup dimasak, harus well done gitu. Kalau makan sambal terlalu banyak, terus diare, itu food poisoning, tergolong food poisoning apa bukan? Itu biasanya tidak. Itu biasanya reaksi saja, Reaksi reaksi usus kita atau badan kita dari ke sambal atau ke yang spicy foodnya. Terus misalnya kita kan saya sering makan sushi, Nah, sashimi Ya. gitu ya. Itu kan mentah ya, banget. ya. Gimana cara mereka bisa memastikan kalau food ini safe? Tapi justru itu yang kita harus waspada, yang sushi, terutama sumbernya. Jadi biasanya kan mereka frozen kalau sushi, Ya. frozen fish kan dia Frozen yang fish, yang beku ya kan. Beku kemudian sudah dicair, bukan dicairin ya, kita bilang thaw. Itu ya. Di thaw ya. Setelah di thaw mereka harus di serve, harus cepat Cepat, di serve di ruang di dalam suhu ruangan ya kan, room temperature. Kita harus makan dalam 2 jam yang itu. Kalau misalnya dibiarin di room temperature, soalnya di supermarket itu harus waspada. Oke. Nggak boleh terlalu lama. Pokoknya semua makan itu jangan terlalu lama dibiarin ke Suhu ruangan. ya. Suhu ruangan. Yang safe itu suhu di bawah berapa atau di atas berapa? Jadi kita ada yang namanya danger zone Ya. untuk makanan. Ya. Karena bakteri biasanya kalau di bawah 5 derajat atau di atas 60 derajat itu nggak bisa berkembang. 5 sampai 60 itu Biasanya 5 dangerous sampai zone. 60 itu bakteri bisa berkembang. dangerous zone. Nah, dari yang 5 sampai 60 ini, yang paling bahaya sebenarnya yang dekat ke suhu badan. Ya. Jadi yang room temperature masih oke, masih 27 derajat. Tapi kalau misalnya yang udah 36 33, 36 yang itu malah makin berkembang, karena itu adalah suhu optimal untuk perkembangan untuk maksudnya ya living organ, living creature, termasuk Ya, ya. manusia. Kita Oke. kita comfortable dengan suhu kita. Sama dengan bakteri, mereka juga suka di suhu suhu yang seperti itu. Jadi contohnya I malah see. kalau yang kita simpan makanannya yang suhunya 33 derajat itu harus lebih cepat makannya, bukan 2 jam, malah lebih awal. Ya, Kalau bisa oke, 1 jam misalnya. Sekarang keracunan makanan. Sebagian besar orang keracunan makanan self limiting, baik-baik sendiri ya. Ya. Kadang-kadang masuk rumah sakit tapi sembuh. Ada nggak kasus yang bahaya, mengancam nyawa karena keracunan makanan? Ada. Jadi tapi yang pertama prinsipnya memang benar, kebanyakan itu virus, Ya. dan kebanyakan juga dia self limiting, baik sendiri. Yang penting jaga badan ya, dia bisa baik sendiri. Tapi terkadang dia bisa menyebabkan, karena kadang-kadang muntahnya terlalu banyak, diarenya juga banyak, akibatnya dehidrasi. Dehidrasi. Maunya disuruh minum tapi muntah terus. Jadi minum juga muntah keluar. Akibatnya dehidrasi, bisa efeknya ke tekanan darahnya drop atau turun, efeknya ke gagal ginjal, bisa masuk ke ICU malah. Bisa sampai gagal ginjal masuk ICU, Bisa. Ya. terus bisa meninggal juga ya. Bisa kalau yang sangat parah. Kapan harus ke rumah sakit kalau terkena food poisoning? Kalau misalnya udah mulai, jangan bilang rumah sakit lah, mungkin Ke dia dokter dokter lah, ke dulu. dokter dulu. Ya, Ya, pertama dokter. kalau misalnya gejalanya udah demam, sebaiknya ke dokter, karena itu demam tinggi. Demam misalnya tinggi. ya, karena itu adalah tanda bahwa itu bukan cuma lokal, efeknya bukan cuma I see. ke dalam Gastrointestinal system, benar. Jadi mungkin udah systemic. reaksinya ke sistemik yang lain. Ya, yang kedua yang paling penting adalah muntah. Karena biasanya kalau udah muntah dan terus-terusan muntah, itu resiko untuk dehidrasi sangat tinggi, sangat tinggi. Oke. Nah, jadi perlu mungkin dikasih obat, mungkin perlu dicek.
juga apakah perlu diinfus misalnya untuk rehidrasi. Jadi ini perlu dicek semua. Diare juga ya. Diare juga ya. Yang lastly yang sangat penting juga apakah ada darah. Kalau diare misalnya nggak ada darah, biasanya kita nggak gitu was-was. Tapi kalau ada darah? Kalau ada darah ada kemungkinan ini juga bukan cuma lokal, mungkin dia sudah mulai menyerang ke dinding usus. Jadi dinding ususnya sudah meradang atau rusak, akibatnya darahnya keluar dari dinding usus itu dan keluar dari bawah. Itu lebih serius. Itu udah serius. Berarti bukan dia efeknya bukan cuma di dalam pipanya, tapi udah masuk ke dinding permukaan ususnya sendiri. Kalau dibiarin? Kalau dibiarin takutnya malah makin menjalar ke badan. Ke badan. Jadi infeksinya bisa menyebar misalnya. Maksudnya bakteri dan virus, toksin bisa menyebar. Bisa menyebar ke hati, bisa menyebar ke bagian lain. Gitu ya. Jadi ada beberapa kuman yang bisa menyebabkan penyebaran seperti ini. Jadi kalau saya boleh ringkas, yang keracunan makanan yang berbahaya itu toksin atau penyebaran bakteri, virus sistemik, darah. Ya. Itu karena bisa menyebar ke organ-organ lain. Berarti dia sudah melibatkan dinding ususnya, sudah lebih serius. Jadi kalau demam, muntah-muntah terus, diare terus, harus ke dokter. Kalau tidak bisa makan karena muntah terus diare terus, perlu diinfus ke rumah sakit. Kalau nggak bisa minum, ya. Di Indonesia itu kan banyak central kitchen untuk buat makan bergizi gratis kan. Terus kadang-kadang tempatnya agak jauh, terus penyimpanannya juga gak optimal di dangerous zone itu tadi 5 sampai 60 derajat. Terus setelah itu dari makanannya siap sampai dimakan itu kadang-kadang waktunya panjang sekali. Dan penyimpanannya tidak optimal. Jadi itu mungkin adalah salah satu penyebab kenapa sering terjadi food poisoning. Central kitchen akan semakin banyak dengan delivery platformnya kita sama di sini, Singapura juga sama, banyak yang central kitchennya. Dan memang benar itu harus dijaga waktunya itu ya, jangan terlalu lama. Kalau mina udah dimasak, jangan terlalu lama disimpan. Jadi kalau bisa secepatnya di serve ke yang mau makan itu. Terus macet lagi. Kalau macet juga masalah makan. Ya. Lama antara pembuatan sampai dimakan, ya. Macet, dan mungkin hygiene di tempat pembuatan central kitchen. Iya, jadi central kitchen juga sangat penting itu, makanya jadi izin untuk central kitchen harusnya diregulasi, dijaga, dari pemerintah harus kalau bisa diregulasi. Sama kayak di Singapura. Ya. Kalau di Singapura gimana? Misalnya di Singapura, central kitchen gitu sudah ketat loh. Sudah beberapa kali, kadang-kadang mereka random ceknya. Mereka kadang-kadang cuma cek ke central kitchen, kadang kedapatan ada masalah, lihat ada cockroach atau kecoaknya ada nggak sana, kebersihannya gimana, tempatnya gimana, mereka benar-benar cek. Kayaknya juga tahun lalu ada case yang agak heboh juga, ada juga yang keracunan makanan di Singapura juga, yang banyak. Jadi Singapura walaupun bersih tetap ada keracunan makanan. Karena sebenarnya kalau dipikir nggak susah untuk memastikan bahwa makanannya itu, pertama prosesnya, handlingnya bersih, sampai ke di serve, sampai dihidangkan, dan sampai Anda harus dihidangkan 2 jam, itu agak susah. Dan central kitchen juga kan mereka sibuk. Jadi kadang-kadang untuk bersihinnya juga mungkin agak kecolongan ya. Iya. Jadi tahun lalu ada kedapatan beberapa yang ada central kitchen nggak gitu bersih. Tadi dia sampling makanan ternyata didapatkan. Itu random sampling. Kadang-kadang random ada. Yang tahun lalu yang saya ingat itu kasus yang perusahaan yang kalau di Google perusahaan TikTok ada dia bilang food poisoning. Jadi tahun lalu ada, dan central kitchen-nya juga kedapatan di sampel ternyata ada tidak begitu higienik, tidak begitu bersih. Dan gara-gara itu kayaknya di fine ya, didenda, dan juga license-nya kayaknya diberhentikan sementara sampai mereka di training kembali. Kalau saya tidak salah, mungkin harus di double check ini. Di sini mau buat F&B
atau central kitchen kan harus ada training, harus pass the course gitu kan. Harus Terus training. inspection. Dan itu nggak gampang. Nggak gampang, benar. Jadi sesudah training juga nanti diinspeksi kembali. Jadi bukan cuma training sekali. Sebelum buka di inspection dulu. Sebelum buka Di inspection. Terus setelah buka ya random check dari National Environmental Agency. Singapore Food Agency. Dari Singapore Food Agency. Food Agency. Ya. Untuk kebersihan dan bagaimana handling makanan, Ya. suhu penyimpanan, Iya, iya. terus bagaimana processing the food. Benar. Jadi mereka harus juga lihat dipisahin. Misalnya kalau kita kasih roti misalnya, karena kadang-kadang kita juga sini suka makan roti ya. Roti dengan misalnya daging. Ya. Itu mereka harus lihat juga harus dipisahkan. Karena bayangkan kalau misalnya cairan-cairan dari telur atau ikan atau dari ayam yang sudah tidak sehat, misalnya ada kumannya masuk ke roti, itu di-serve rotinya kan nggak dipanaskan. Dia nggak dipanasin, itu bisa juga kontaminasi. Jadi mereka juga diinspeksi tentang bagaimana mereka memisahkan makanan ini. Dok, kalau terjadi food poisoning, apa yang bisa dilakukan oleh orang yang menderita food poisoning? Provided ini nggak terlalu parah. Ya, Ringan-ringan lah, diare, terus muntah-muntah, sakit perut karena food poisoning. Jadi mudah-mudahan food poisoning ini kebanyakan gejalanya ringan. Iya. Ya, kalau misalnya ada gejala misalnya diare atau rasa mual tapi nggak banyak muntahnya, yang paling penting sebenarnya minum ya. Minum dan supaya tidak dehidrasi. Dan kalau bisa, karena kalau cuma minum air itu tidak semua diserap ke badan. Kalau air biasa. Paling bagus sebenarnya minum, contohnya kita bilang sini oral rehydration solution. Jadi contohnya Oralit. Terus ada minuman olahraga apa namanya? Oh, minuman olahraga contohnya Gatorade ya. Gatorade atau 100 plus di sini. 100 Yang itu juga ada elektrolitnya, cuman masalahnya dia ada gas. Ada gas pertama. Kedua biasanya mereka ada tambah sugar, refined sugar. Jadi ada tambah gula. Yang gas ini bisa jadi malah makin jadi kembung, bloated. Kalau gulanya terlalu banyak, dia malah bisa menjadi diare. Karena nggak bisa dicerna, akibatnya jadi diare. Jadi nggak cocok untuk orang yang terkena food poisoning. Nggak begitu cocok. Jadi yang paling cocok malah yang Oralit. Atau kalau yang lebih mahal biasanya udah disediakan, yang udah botol yang udah disediakan. Ada juga, saya nggak tahu mereknya. Yang Oralit itu kan sachet, di sachet. Itu gampang buatnya. Itu, ya. Tapi kalau misalnya yang ready, yang maksudnya jangan pakai sachet, langsung minum di sini juga ada. Ada yang nggak gassy, non gassy, non carbonated. Ya. Jadi ini penting karena kalau kita minum air kadang-kadang jadi rasanya udah penuh, nggak bisa minum lagi, tapi sebenarnya tidak bisa diabsorpsi. Jadi sangat penting diketahui yang ini. Kemudian juga hindari makanan yang susu, contohnya diberhentikan dulu karena biasanya kalau ada food poisoning itu proses enzim laktase itu agak berkurang. Jadi lebih baik nggak minum susu. Kemudian juga kopinya kalau bisa dikurangin, ya karena bisa. Pertama kopi itu bisa jadi makin sensitif khususnya. Begitu ya. Ya. Kedua juga kalau kopi kan kita jadi sering kencing, itu kan diuretik. Jadi badan kita sebenarnya kita perlu air cairannya, bukan mau dibuang. Jadi kalau misalnya kita minum kopi, malah kencing jadi dibuang cairannya, malah makin dehidrasi. Kalau teh banyak jenis, tapi teh ada juga kandungan kopinya, tapi tidak sebanyak teh banyak kandungan kafeinnya, tapi tidak sebanyak kopi. Jadi kalau bisa juga dikurangin. Ya. Teh, kopi dikurangin, terus carbonated drink juga dikurangi. Jusnya juga. Jus. Kenapa jus? Jus kalau misalnya dia yang normalnya itu biasanya terlalu banyak sugarnya, gulanya. Ini asli atau kalau jus? Jadi jus yang package. Jus package itu itu nggak termasuk jus. Itu mungkin sirup. Itu nggak boleh. Tapi ini kita ngomong jus yang asli, natural. Ya. Karena kita yang penting jangan terlalu banyak kandungan gulanya. Bisa menyebabkan nggak bisa diproses, bisa menyebabkan diare karena terlalu banyak gulanya. Jadi kalau mau minum jus misalnya harus diencerkan, ditambah airnya
supaya jangan terlalu banyak gula di dalam. Oke. Ya. Ya, jadi itu tadi yang penting kalau terkena keracunan makanan jangan makan atau minum minuman yang banyak gulanya, Ya, terlalu banyak gulanya. termasuk jus. Termasuk jus. Kalau mau jus juga Encerkan. diencerkan. Jadi cairan yang paling baik sebenarnya adalah contohnya seperti Oralit. Oral itu nggak ada gulanya ya? Ada sedikit gula, Ada tapi sedikit. proporsinya itu cukup. Kecil. Ya. Cukup karena gula itu sebenarnya juga penting untuk membantu cairannya itu diabsorpsi atau diserap dari usus. Jadi mereka pakai gula. Tapi kalau terlalu banyak malah jadi sedikit gula itu bagus untuk absorpsi cairan Sedikit di gula usus. bagus. Tapi kalau terlalu banyak nggak bisa digest, nggak bisa diproses, malah menjadi Diare. tinggal di usus menjadi diare. Bagaimana dengan high fiber food seperti brokoli, apple, pisang, Ya, jadi high fiber food ini sebenarnya makanan sehat untuk orang sehat. orang sehat? Untuk orang sehat. Untuk orang sehat. Kalau misalnya Orang tidak sehat. orang tidak sehat seperti seperti food poisoning, masalahnya ini high fiber ini agak susah diprosesnya. Nggak bisa di digest, nggak bisa dicerna. Ya. Jadi kalau misalnya dalam proses food poisoning, badan kita agak susah cernanya semua jenis makanan termasuk high fiber. Yang ini jadi kita makan fiber masuk ke badan udah food poisoning tapi tinggal di badan nggak bisa dicerna. I see. Akibatnya dia tetap di dalam usus menjadi bloating, menjadi gassy, menjadi kembung. Kedua juga bisa menyebabkan diare. Oke. Jadi high fiber kalau pas waktu food poisoning mungkin yang paling akhir makanannya, sesudah pulih baru saja dimakan. Jadi kalau mau makan lapar makannya bubur. Makanya kalau bisa yang gampang kita bilang blend diet, contohnya bubur. Bubur itu paling bubur yang sudah dipanaskan. Bubur yang sudah dipanaskan. Jangan bubur yang udah 2 jam. Yang 2 jam. Jadi bubur itu kan termasuk nasi, itu gampang dicerna ya. Kalau misalnya yang nggak suka bubur, biasanya kalau di Western country mereka kan makannya roti. Ya roti ini kita pilih roti yang putih, toast bread. Toast bread itu gampang dicerna juga. Bukan whole meal. Enggak, bukan whole meal. Whole meal ada fibernya, Fiber. agak susah. Kalau dari segi buah-buahan kita juga tahu banyak, tahu pisang itu salah satu yang paling bagus. Ada potasium atau ada kaliumnya. Itu juga bagus untuk diare, dan serat yang di pisang itu lebih gampang dicerna daripada contohnya apel misalnya. Nah, jadi itu juga oke untuk pisang. Oke. Ya. Saya mau tanya secara singkat. Bagaimana kita bisa menghindari food poisoning, keracunan makanan? Simple, yang step-step simple. Yang simple untuk kita ya. Untuk kita kan nggak bisa ngatur-ngatur central kitchen ya. Betul. kita cuci tangan dulu. Cuci tangan. Saya nggak tahu. Oke, nomor 1 cuci tangan. Saya asumsinya kadang-kadang kalau makan nasi Padang, nasi Solo kan pakai tangan ya. Kadang-kadang lebih enak ya. Nggak cuci tangan, langsung. Kalau nggak pakai ya cuci tangan, pakai atau nggak pakai cuci tangan. Terus sendoknya juga dipastiin bersih. Oke. Ya. Kemudian juga diperhatikan makannya udah dingin atau enggak. Kalau dingin berarti dipanasin. udah lama. Kalau udah lama, jadi kita perlu kalau Singapura ya, kan dia ada tulis di sini. Kalau misalnya disediakan, ada di sana konsumsi by jam berapa gitu. Kalau di Singapura, kalau nggak ada, misalnya kita harus hati-hati kalau udah dingin ya, itu mungkin harus dipanasin. Lebih baik jangan dimakan atau kalau mau makan dipanasin. Dipanasin juga. Kalau secara saintifiknya lebih daripada 75 derajat. Di microwave itu berapa lama kira-kira? 2 menit. 2 menit ya. Kalau ini agak susah ya, tapi secara kasar 2 menit dipanasin. Kalau ada food temperature bisa dipakai, harus di atas 75 derajat, barusan boleh dimakan misalnya. Itu harus di atas 75 selama beberapa second, berapa detik, kalau atau bisa 2 menit. 2 menit di atas 75 ya. Kalau bisa minimum Oke. ya. Jadi memang ada makanan yang gak enak kalau udah dipanasin lebih daripada 2 menit atau lebih daripada 75 derajat, ya kan. Karena kalau dari segi kita sebagai consumer kayaknya nggak banyak yang bisa kita buat terus terang ya. Kita cuma perlu was-was. Kalau kita masak sendiri. Kalau masak sendiri kita harus pastikan ya daging itu dipisah dengan yang lain. Daging itu penyimpanan atau masak? Oke, jadi pertama kita prinsipnya bersih. Bersihnya dari segi tempat bersih, nggak tahu kontainernya, persiapannya, pisau atau bahan-bahan kitchen kita yang dapur itu kita harus bersih. Kemudian dagingnya juga harus bersih. Ya, kadang-kadang perlu dicuci misalnya.
Nah, tapi kadang-kadang kita juga misalnya ada Salad ya. salad atau lalap atau misalnya kita udah misalnya masak nasinya udah selesai. Nah, itu jangan terlalu dekat dengan makanan yang masih mentah. Jadi kalau Iya, bisa, iya, iya, jadi oke, kalau oke. misalnya Jangan dekat dengan dipisahkan misalnya. Dan waktu kita proses makanan masak misalnya kita harus cuci tangan. Iya. 20 detik pakai sabun. Ya. Harus pakai sabun bukan cuma Biasanya kita cepet udah selesai. kalau bisa 20 detik. 20 detik 20 atas detik, bawah semua. ada tekniknya sih. Tapi Iya, iya. tapi ya prinsipnya pakai sabun, jangan cuma air aja pakai sabun. Oke. Nah, sesudah itu kita barusan dimasak. Kalau misalnya udah dimasak makanannya, nggak tahu mungkin keluarga belum balik, sibuk, belum masih kerja, tapi makanan udah tersedia di sana ya, udah kelamaan. Yang tadi saya bilang 2 jam, 3 jam kelamaan, itu tolong disimpan dulu kulkas. Nanti kalau misalnya udah balik, keluarga mau makan, dipanasin kembali. Disimpan di meja terus ditutup, penutup itu nggak cukup ya? Itu nggak cukup, itu cuma Kan room temperature. room temperature. Ya. Kadang-kadang kita nggak pasti. Bakteri Ya. tetap berkembang biak. Jadi untuk yang kerja, yang kalau misalnya istri masak di rumah, masih sibuk kerja, kalau misalnya nggak bisa sempat ke rumah, tolong ditelepon ya. Iya. Supaya- Kecuali istri nggak sayang suami. Ya, jadi itu penting. Jadi kalau bisa ditelepon, maaf nggak bisa balik, jadi bisa setidaknya disimpan dulu di kulkas. Nanti kalau udah balik dipanasin lagi. Oke, ini ada pertanyaan, apakah benar keracunan makanan ini bisa bikin seseorang develop IBS, irritable bowel syndrome? Sebenarnya tidak. Tidak ya? Sebenarnya tidak ya, karena IBS itu sebenarnya gejala yang agak arah-arahnya ke lebih ke arah sensitif daripada ada kelainan yang organik yang kita bilang yang ini. Jadi nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya ya. Tapi kalau misalnya udah sampai yang agak parah, contoh misalnya jadi kelamaan jadi demam misalnya. Jadi Ya. demam, kemudian menjadi berdarah misalnya, yang udah agak serius ya. Nah, yang ini bisa menjadi kita yang ada istilahnya kita bilang namanya post infectious IBS. Oh, Ya, oke. jadi tergantung spektrumnya. Kebanyakan kita kalau virus misalnya atau cuma 1-2 hari biasanya kan udah baik sendiri. Ya, Ya udah normal kembali. Tapi ada juga yang kelamaan dan agak serius, dan sesudah kelamaan pulihnya kayaknya nggak balik ke normal. Contohnya yang biasanya BAB-nya sehari sekali, setelah itu Food poisoning. diarenya kelamaan jadi seminggu 2 minggu sudah membaik, tapi nggak balik ke sehari sekali, masih juga misalnya Sehari berapa kali? sehari 2 kali, sehari 3 kali, masih kadang-kadang ada cairnya gitu. Nah, kadang-kadang ada yang ada istilah namanya post infectious IBS, tapi nggak semua. Oke. Nah, jadi Itu ini bisa sembuh nggak? kadang menetap, tapi biasanya bisa sembuh. Semua mungkin agak lama. Oke. Ya. Ini ada yang tanya lagi, apakah benar seafood itu lebih sering membuat food poisoning dibanding dengan makanan lain? Benar, karena bukan gara-gara ya seafood, sebenarnya bukan gara-gara seafoodnya. Saya rasa lebih ke arah proses kita masaknya. Karena kalau yang tadi saya bilang ya, seafoodnya itu kan kalau misalnya terlalu matang, terlalu masak nggak enak. Jadi timingnya itu harus pas. Kalau misalnya kelamaan masaknya jadi nggak enak. Kalau misalnya undercook, Ya. bakteri masih ada. Oke. Jadi itu Oke. masalah. Karena itulah. Karena itu biasanya. Ya. Kalau keracunan makanan, boleh minum air kelapa nggak? Air kelapa boleh. Oke, kalau misalnya di ranking ya, Ya. kalau menurut saya oral itu lebih bagus daripada air kelapa. Oke. Ya, tapi kalau misalnya kadang-kadang kita kan suka karena rasanya seger. Ya. Jadi daripada nggak minum apa-apa, tapi sukanya minum air kelapa karena rasanya seger, itu boleh diminum air Ya. kelapa. Ya. Kenapa Oralit lebih baik dari air kelapa? Air kelapa kalau saya nggak salah masih ada juga dia lemaknya. Oh. Lemaknya juga ada. Kalau Oralit dia memang proporsi gula dan elektrolitnya itu memang khusus untuk diare. Jadi gampang diabsorpsi dan elektrolitnya juga pas untuk orang yang diare supaya elektrolit dalam badan itu cukup. Kalau Iya, kelapa iya. kan walaupun ada elektrolitnya Elektrolit. tapi tidak diracik untuk diare. Jadi ya nggak begitu pas gitu, nggak begitu cocok. Apa benar air kelapa itu sama dengan normal saline? Enggak, Enggak ya? saya rasa ada. Terus orang yang Tapi memang dehidrasi ada- dikasih air kelapa. Tapi itu memang apa? ada selainnya, ada sodiumnya di dalam. Ada sodiumnya. Ya, jadi dia bukan air Tapi putih. komposisinya konsentrasinya enggak sama. Enggak, berbeda-beda lah. Berbeda-beda, ya.
kalau orang dehidrasi terus diinfus air kelapa itu Takutnya juga kuman ya. kuman ya. Ya, kalau itu kan nggak steril ya. Oke Dokter Juanda, kita sudah bahas banyak. Tentunya ini pembahasan yang sangat menarik. Dan by the way, kalau kalian punya pertanyaan atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sebelum kita mengakhiri, ada nggak pesan-pesan terakhir untuk para pendengar? Semua kasus termasuk di Singapura ya yang food poison ini adalah kesempatan untuk kita lebih paham bahwa yang sehari-hari kita makan itu sangat penting dijaga kesehatannya atau hygiene-nya. Ini kan kita makan setiap hari. Jadi mungkin banyak yang tidak tahu bahwa makanan itu kalau sudah dimasak misalnya itu harus dijaga temperaturnya, jangan terlalu lama misalnya. Terima kasih banyak. Itu tadi bincang-bincang kita. Ya, makanan bergizi ini hanya bermanfaat kalau makanannya aman dan layak dikonsumsi. Tapi kalau tidak, ini akan merugikan generasi muda kita. Dan semoga ada perubahan setelah bincang-bincang kita kali ini. Dan anak-anak kita harus mendapatkan makanan yang layak dimakan dan aman untuk dimakan. Semoga obrolan kita kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Bye-bye.